Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Hari ini Selasa 3 Januari 2023 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Lorenzo Mukuan. Saudara, sebelum kita ikuti informasi selengkapnya di Klik Indonesia Pagi, berikut kami hadirkan berita utama pilihan tim redaksi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan patroli tanggul guna mengantisipasi bencana banjir. Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf di Istana Merdeka, Jakarta. Informasi pertama, saudara, sedikitnya 13 kabupaten kota di Jawa Tengah telah ditetapkan status bencana tanggap darurat. Merespon hal tersebut, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) yang diarahkan Presiden Jokowi meninjau kondisi Jateng, meminta kesiapan daerah agar bencana serupa tidak terulang kembali. Status tanggap darurat ditegaskan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Semarang saat menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala BMKG, Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah bupati serta wali kota. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan atas perintah Presiden Joko Widodo, usai penetapan status tanggap darurat di 13 wilayah, maka pemerintah pusat masuk ke belasan daerah tersebut. BNPB mendorong upaya rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana agar bencana serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. BNPB akan memenuhi permintaan bantuan dari daerah berupa pengerukan sungai dan penanganan tanggul bocor. Sementara solusi jangka menengah dan jangka panjang usai masa tanggap darurat nantinya akan segera dirapatkan secara khusus. Sementara itu, saudara, Pemprov Jawa Tengah menggalakkan patroli tanggul guna mengantisipasi bencana banjir di tengah potensi hujan dengan intensitas tinggi yang diprediksi masih terjadi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi prediksi cuaca buruk yang berpotensi masih terjadi di Jateng berupa hujan sedang hingga lebat dan angin kencang. Dalam rapat koordinasi kebencanaan dengan Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB dan BMKG bersama Forkopimda berbagai daerah di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menyatakan status darurat bencana. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan Jawa Tengah masih berpotensi mengalami cuaca buruk, hujan sedang hingga lebat dan angin kencang hingga 35 knot atau 60 km per jam di sejumlah daerah. Dengan prediksi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat waspada tanah longsor serta banjir yang berpotensi terjadi. Selain itu, BMKG juga memprediksi terjadinya gelombang tinggi di Kepulauan Karimun Jawa setinggi 3 hingga 4 meter yang akan terjadi 2 sampai 3 hari ke depan. Dengan kondisi tersebut, BMKG mengimbau agar nelayan tidak melaut selama cuaca buruk. Jateng masih berpotensi untuk mengalami hujan sedang, ya, dan kemungkinan bisa lebat di beberapa kabupaten, termasuk cukup luas, ini meluas terutama di wilayah tengah, di pegunungan yang berpotensi untuk mengalami longsor, ya, di dataran potensi banjir. Namun Semarang insya Allah sudah semakin melemah intensitas hujannya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang terjadi. Jangka panjangnya, satu pengerukan sungai, terus kemudian pintu-pintu air, kemudian pompa. Tadi banyak yang memerlukan pompa, sehingga kapasitas pompanya kurang. Maka saya minta, BBWF kapasitasmu berapa? Kami segini. Jika ditingkatkan, itu butuh keputusan politik yang kami bisa mendorong ke pemerintah pusat, termasuk kebutuhan-kebutuhan di wilayah sungai yang ada di dalam otoritas BBWF masing-masing. Bencana banjir di Jawa Tengah memaksa warga mengungsi. Di antaranya dilaporkan sebanyak 281 jiwa mengungsi di Kabupaten Kendal,
1.900 jiwa di kota Pekalongan, 1.395 jiwa di Kabupaten Kudus, dan 455 kakak di Kabupaten Demak. Masih dari Jawa Tengah, hujan terus-menerus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengakibatkan banjir bandang setelah sejumlah sungai meluap dan membanjiri jalan dan pemukiman warga. Bahkan air setinggi 80 cm menutup jalur utama antar kecamatan menuju Pati sehingga terputus. Banjir di Kabupaten Pati terus meluas. Tidak hanya banjir bandang yang menghantam sejumlah kecamatan, namun kini juga meluas ke sejumlah desa di Kecamatan Gabus. Salah satunya jalan utama dari Kecamatan Gabus menuju Pati yang tergenang air. Akses menuju kota terputus akibat terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir kiriman tersebut berasal dari pegunungan Kendeng Utara yang terus-menerus diguyur hujan dan mengakibatkan banjir bandang. Air kemudian turun ke Kecamatan Gabus dan mengakibatkan permukiman dan jalan terendam. Akibatnya sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya karena mogok. Pengendara motor yang nekat melintas mogok di tengah jalan. Tinggi ini tadi airnya? Tinggi Pak, selutut. Selutut ya? 60 cm gitu Pak ya? Ya sekitaran segitu. Ini motornya mogok? Mogok Pak. Ini mau kemana Mas? Mau ke Gabus. Gabus ya? Berarti mutus jalan ya Pak? Ya udah. Nekat berarti? Terlanjur kok. Ada berapa meter ini? Wow. Berapa kilo Mas? Berapa kilo? 1 kilo ada Pak. 1 kilo ya? Tercatat ada 4 desa di Kecamatan Gabus, yaitu Desa Minto Basuki, Gempolsari, Tanjang, Banjarsari, kini terendam banjir. Sejumlah relawan sudah mulai memberikan bantuan logistik bagi warga. Saudara, sejumlah upaya penanganan bencana banjir di Jawa Tengah terus dilakukan, di antaranya kesiapan perahu karet untuk evakuasi hingga dapur umum bagi korban terdampak. Dan berikut informasinya untuk Anda. Penanganan banjir di Kota Semarang terus dilakukan sejumlah pihak. Puluhan personil gabungan TNI, Polri, BPBD, serta relawan dikerahkan di setiap lokasi banjir yang merendam pemukiman. Bagi warga, perahu karet menjadi salah satu sarana penting di saat banjir. Pasalnya, dengan perahu tersebut, warga dapat saling membantu saat warga lain meminta untuk dievakuasi ataupun pengiriman bantuan lain. Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Kolonel Infantri Honi Havana mengatakan saat ini 5 perahu karet disiagakan di 2 lokasi banjir seperti di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Genuk, sedangkan 1 perahu disiagakan di Mako Kodim. Selain itu, mobil-mobil besar milik TNI juga dikerahkan untuk membantu evakuasi dan pendistribusian logistik di lokasi banjir. Kita melalui KPK Angdam itu kita ada 6 perahu karet. Ya, ini kita dukung ke arah Kaligawe sana 2, kemudian di sini 2, di Sawah Besar 1. Ada 1 standby cadangan. Siapa tahu darurat di Kodim, nanti suatu-suatu bisa kita kerahkan. Terus kita pakai mobil-mobil tinggi, ya, dari Yonaran 15, Reo kan tinggi-tinggi itu membantu evakuasi. Sementara sejumlah dapur umum juga disiapkan sejumlah pihak dalam bencana banjir di Jawa Tengah. Selain untuk memenuhi kebutuhan makan, dapur umum juga digunakan untuk menampung bantuan serta lokasi pengungsian warga. Salah satunya di Kelurahan Telogosari, Kulon. Petugas gabungan BPBD Kodim 0733 Kota Semarang dan Polrestabes Semarang memasak dan membungkus makanan untuk kemudian dibagikan ke warga terdampak di Kelurahan Mukti Harjo Kidul dan Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Sementara di Pati, pasca diterjang banjir bandang, korban banjir bandang di Desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambak Kromo, Kabupaten Pati, mulai terserang penyakit. Sedikitnya 632 kepala keluarga dan 2.528 jiwa terdampak banjir bandang. Sebanyak 50 kepala keluarga atau lebih dari 100 orang mengungsi di posko pengungsian di Masjid Sinom Widodo. Mereka rata-rata mengalami sakit, mengeluhkan demam dan batuk pilek.
pusing dan badan pegal-pegal karena lama berada di genangan saat banjir bandang hingga kurang istirahat pasca banjir bandang. Setelah sempat tergenang banjir, kondisi stasiun Tawang, Semarang kini sudah kembali normal dan melayani perjalanan penumpang kereta api. Sementara PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas gangguan perjalanan kereta api di wilayah Semarang, Kendal, dan sekitarnya akibat curah hujan tinggi. Aktivitas di stasiun Semarang Tawang sudah kembali berfungsi normal dan melayani perjalanan penumpang kereta api setelah sebelumnya terdampak banjir. Sejumlah penumpang tampak menunggu kedatangan kereta untuk melanjutkan perjalanan ke kota yang dituju. Meski aktivitas stasiun dan perjalanan kereta berangsur normal, penumpang kereta mengaku masih ada keterlambatan. Ada keterlambatan. Dari yang tadinya jam 12:07 jadi 12:40. Mbak, atas keterlambatan ini, kalau menurut Mbak gimana Mbak? Menurut saya agak merugikan ya, bagi penumpang. Saya di sini sudah dari pagi. Sementara PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas adanya gangguan perjalanan kereta api yang terjadi di wilayah Semarang, Kendal, dan sekitarnya akibat curah hujan yang tinggi. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Iksvan Henry Wintoko menjelaskan, hujan deras yang terus terjadi sejak Sabtu dini hari mengakibatkan banjir menggenangi beberapa jalur KA di lintas utara Pulau Jawa. Dampaknya, kereta api yang akan melintas harus tertahan atau melintas dengan pembatasan kecepatan tertentu demi keselamatan. Akibatnya, terdapat beberapa perjalanan KA penumpang yang mengalami keterlambatan. Banjir yang melanda kota Semarang pada Sabtu lalu merendam stasiun Tawang dan jalur kereta api lintas utara yang berada di ibu kota Jawa Tengah. Akibat tingginya genangan air, perjalanan sejumlah kereta terganggu dan dialihkan melalui jalur selatan. Ruas jalan di Kecamatan Kuus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang menghubungkan beberapa kecamatan lumpuh total akibat tertutup tanah longsor. Inilah kondisi badan jalan yang tertimbun tanah longsor. Peristiwa terjadi pada dini hari akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Kuus. 1 unit alat berat dikerahkan guna mengevakuasi material tanah longsor hingga menimbulkan antrian panjang kendaraan. Petugas kepolisian Polsek Kuus dibantu warga turut serta dalam membantu proses evakuasi material longsor. Hingga hampir 2 jam lamanya lalu lintas kembali kondusif. Namun pengendara diimbau untuk selalu waspada dalam berkendaraan di tengah intensitas hujan yang tinggi. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol TVRI NTT melaporkan. Angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah di desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah warga rusak parah hingga nyaris roboh. Puluhan rumah di desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, porak-poranda akibat angin kencang. Sebanyak 84 rumah warga di desa Tamalate hancur akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Terlihat atap rumah warga hilang dan hancur akibat angin kencang disertai hujan deras menimpa desa Tamalate. Puing berserakan di pinggir jalan yang dimana seng dan balok rumah berhamburan. Setelah hujan reda, warga masyarakat langsung melakukan gotong royong membersihkan puing hantaman angin kencang. Kepala desa Tamalate, Husain, mengungkapkan hujan disertai angin kencang langsung menghantam pemukiman warganya hingga menyebabkan 84 rumah warganya hancur. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah, kejadian berawal hujan deras dan diikuti angin kencang langsung menerjang rumah warga. Ya, total rumah yang rusak, kalau data yang belum itu lengkap saya terima kurang lebih 50 rumah. 50 rumah yang ya. Rata-rata kerusakannya apa ini? Ada yang rusak total, ada yang rusak atapnya, ada yang rusak apalagi sebagian daripada rumahnya itu. Apa penyebab ini? Bisa diceritakan? Ada angin kalau angin puting beliung mungkin ada atau angin kencang gitu lah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Takalar, Firman melaporkan.
Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, jaksa penuntut umum menanyakan kepada saksi ahli tentang konsekuensi hukum atas tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf yang menutup pintu di tempat kejadian perkara sebelum Brigadir Yosua dieksekusi hingga tewas. Tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menghadirkan saksi ahli meringankan, ahli bidana hukum Universitas Islam Indonesia UII Muhammad Arif Setiawan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang 2 Januari 2023. Jaksa penuntut umum menanyakan kepada saksi ahli tentang peran seseorang yang menutup pintu menjelang peristiwa pidana di tempat kejadian perkara. Saksi ahli pidana Muhammad Arif Setiawan menyampaikan sikap batin seseorang menutup pintu tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, bermaksud untuk mewujudkan delik perbuatan yang melanggar undang-undang atau tidak. Sebelumnya pihak kuasa hukum Kuat Ma'ruf menanyakan keterlibatan seseorang yang memanggil korban sebelum peristiwa pidana. Saksi ahli mengatakan dalam tindakan itu tidak terjadi meeting of mind atau kesamaan kehendak antar pelaku. Tindakan Kuat menutup pintu di Duren 3 yang didalami JPU hari ini juga pernah diungkap JPU pada sidang 10 Oktober lalu. Jaksa mengungkap Kuat sempat menutup pintu balkon saat berada di rumah dinas Duren 3 yang menjadi tempat Ferdi Sambo CS membunuh Brigadir Yosua. Jaksa juga mencatat hal lain dalam aksi Kuat menutup pintu. Jaksa mengatakan tugas menutup pintu tersebut bukan tugas keseharian Kuat. Dua pihak atau lebih. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya. Sidang-sidang tersebut dimulai pada 2 Januari 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo yang lainnya yang dimulai pada 2 Januari 2023. Agenda persidangan pada hari ini menghadirkan saksi meringankan hukuman untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kemudian pada Selasa 3 Januari 2023 akan digelar sidang untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan hukuman. Sidang lanjutan pada Kamis 5 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Richard Eliezer dengan agenda pemeriksaan para terdakwa, dan di hari yang sama juga akan digelar sidang untuk terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice yakni Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari jaksa penuntut umum. Informasi lain, Saudara, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan tahun 2023 merupakan tahun rawan korupsi. Hal ini disebabkan tahun 2023 merupakan gerbang menuju pemilihan umum 2024. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron mengingatkan tahun 2023 merupakan gerbang menuju kontestasi politik pemilu 2024. Gufron mengatakan berdasarkan catatan KPK, setahun sebelum kontestasi berlangsung akan rawan tindak pidana korupsi. Menjelang tahun politik, para politisi memerlukan banyak dana sebagai amunisi politik. Hal ini mengakibatkan semua hal terkait penyelenggaraan di pemerintahan cenderung disalahgunakan, diperjualbelikan dengan ilegal, dan prosedur administrasi dipenuhi secara formil meskipun muatan agenda itu menyimpang. Atas dasar itu, KPK memberikan peringatan sedari awal bahwa tahun 2023 yang sudah masuk masa prakontestasi politik, Gufron pun menghimbau para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktik korupsi. Ia menekankan KPK akan memberantas korupsi secara profesional. Gufron berharap 2023 tidak menjadi tahun korupsi, melainkan tahun politik berintegritas. Selain itu, ia berharap tahun ini menjadi momentum pembuktian penyelenggara negara amanah. Dan Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi.
mulai meningkat aturan dan membuat Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang, setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. BBM di dalam negeri tetap terjangkau. Talk show aktual dan dinamis. Berdialog untuk menemukan fakta dan solusi di balik permasalahan. Akurat dan berimbang menjadi acuan. Indonesia Bicara, Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Dan kini kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu untuk menyampaikan tindak lanjut dari kegiatan G20, Religion of 20 yang digelar pada November 2022 lalu. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyatakan pihaknya menyampaikan tindak lanjut dari kegiatan G20, Religion of 20 atau R20 yang digelar pada November 2022 lalu kepada Presiden Joko Widodo. PBNU juga menyatakan akan terus memperkuat hubungan dengan para pemimpin agama dan pemerintah India agar pelaksanaan R20 di masa yang akan datang dapat terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga berharap agar Nahdlatul Ulama dapat melakukan konsolidasi secara intensif dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan. NU juga menyatakan kesiapannya untuk mengabdi dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang lebih baik. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden tentang sukses kegiatan R20 di Bali yang baru lalu dan terus kami tindak lanjuti pengembangannya termasuk memperkuat hubungan dengan pihak-pihak pemimpin agama dan pemerintah India. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa terselenggara juga R20 di India di bawah kepemimpinan presidensi India di dalam G20 yang akan datang. Dalam pertemuan itu, PBNU juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri acara Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Sidoarjo, Jawa Timur pada 7 Februari 2023 mendatang. Ada Pak Yakut untuk penanggung jawab persepsi puncak acaranya, Pak. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan pro dan kontra yang terjadi usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan hal yang biasa terjadi saat regulasi baru. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menuai kritikan dari banyak kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo menilai pro kontra biasa terjadi dalam setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Namun Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan masyarakat terkait diterbitkannya Perpu tersebut. Ya, biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra, tetapi semuanya bisa kita jelaskan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Terbitnya Perpu ini untuk menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo menyatakan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan untuk mengantisipasi ancaman resiko ketidakpastian global yang dihadapi saat ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan kapasitas beribadah di rumah ibadah sudah bisa diisi 100%. Akan tetapi masker tetap harus digunakan sebagai tindakan pencegahan potensi penularan COVID-19 di tempat ibadah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan untuk tempat ibadah menyesuaikan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri sehingga saat ini sudah bisa 100%. Namun untuk tempat di ruang-ruang tertutup harus menggunakan masker. Hal ini menyusul dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Jadi kita sudah menyiapkan peraturan terkait tempat ibadah menyesuaikan dengan instruksi Kemendagri. Jadi tetap sekarang dibebaskan 100%, tapi tetap dalam ruang tertutup harus menggunakan masker, itu saja sih intinya. Jadi ibadah sudah dibolehkan 100% sesuai kapasitasnya. Ya. Tapi harus pakai ada Iya, enggak, kalau peduli lindungi tidak, tapi masker ya, masker harus tetap dipakai. Itu aja sih, preventif ya, namanya jaga-jaga, hati-hati. Ya, oke. Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada 30 Desember 2022 lalu. Meski begitu, Presiden meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat tetap memakai masker meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah dicabut. Menkes menegaskan penggunaan masker masih menjadi bagian dari protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 belum diumumkan usai. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemakaian masker saat ini merupakan imbauan sehingga keputusan akan dikembalikan ke masyarakat. Apabila masyarakat merasa sehat, maka penggunaan di ruang terbuka tidak diperlukan. Menteri Kesehatan juga menganjurkan masyarakat tetap menggunakan masker di ruangan tertutup maupun keramaian. Namun Menteri Kesehatan tidak mempermasalahkan jika warga yang sehat tidak menggunakan masker. Balik lagi, pemakaian masker kita anjurkan untuk di ruangan tertutup yang sempit dan kerumunan mereka pakai atau rumah sakit atau di sakit. Tetapi sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat. Kalau masyarakat merasa dia sehat, ya ini udara terbuka kayak sini, nggak perlu. Ya karena memang itu tadi strategi dari pandemi ke endemi itu intervensi tapi partisipasi masyarakat ditingkatkan. Jadi kesadaran masyarakat untuk mengukur sendiri di mana dia perlu, itu perlu kita capai. Sama kayak flu kan, kita nggak pernah ngajarin harus pakai payung kalau hujan, pakai masker atau minum panadol, masyarakat udah terus. Nah kita lihat level itu mesti kita latih pelan-pelan di mana secara tepat. Jadi kalau pakai masker, kalau saya lihat udara terbuka ini saya bisa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa diharapkan ke depan pandemi COVID-19 dapat direspon seperti biasa mengingat antibodi masyarakat yang terus terbentuk. Oleh sebab itu, menuju masa endemi diharapkan masyarakat tetap bijak akan protokol kesehatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pihaknya akan menjaga momentum peningkatan pariwisata Indonesia usai pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dikenal dengan sebutan PPKM pada 30 Desember 2022 lalu. Sangat terlihat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan dampak pencabutan PPKM telah terlihat dalam sektor pariwisata.
Salah satunya dengan digelarnya konser malam tahun baru di salah satu destinasi wisata unggulan Labuan Bajo NTT yang dihadiri hingga ribuan pengunjung. Karena itu Menparekraf menekankan pentingnya menjaga momentum peralihan pariwisata tersebut melalui berbagai langkah. Salah satunya melalui penambahan kapasitas dan ketersediaan kursi penerbangan. Sangat terlihat. Jadi kemarin misalnya konser di Labuan Bajo itu full 6.000 yang berpartisipasi, dan hampir setiap kegiatan di destinasi unggulan Bali dan 5 destinasi super prioritas ini dipadati oleh wisatawan dan tidak ada keraguan lagi. Nah, ini yang perlu terus kita jaga, momentum pemulihan ini dengan menambah kapasitas, jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi, juga dari segi kehandalan dari sektor transportasi agar connectivity untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini terus kita bisa tingkatkan. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan sektor pariwisata pada 2023 menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah akan mengambil kesempatan meningkatkan kunjungan wisatawan dengan tetap mengindahkan kehati-hatian dan kewaspadaan, seperti yang diarahkan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyatakan jumlah wisatawan di sejumlah destinasi unggulan pada libur Natal dan Tahun Baru 2023 meningkat sebesar 70%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pariwisata di sejumlah destinasi unggulan, salah satunya di Bali, telah bangkit dan telah melampaui target pemerintah, yakni dari target optimistis 3,6 juta orang menjadi 5,2 juta orang. Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno setelah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara jumlah tenaga kerja industri pariwisata dan ekonomi kreatif meningkat 3 kali lipat, yakni sebesar 3 juta orang dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,1 juta di tahun 2022. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tentang pariwisata di liburan Nataru yang baru saja kita lalui, di mana di beberapa destinasi unggulan seperti Bali, kebangkitannya sudah sangat terlihat dan target kunjungan wisatawan mancanegara terlampaui di tahun ini. Dari target optimis 3,6 juta kita mencapai 5,2 juta. Jadi kenaikannya hampir 70% di atas target batas atas. Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,5 juta hingga 7,4 juta pada tahun 2023. Sejumlah perhelatan bertaraf internasional juga disiapkan untuk merealisasikan target tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, sejumlah petani cabai di berbagai daerah memperoleh keuntungan di akhir tahun 2022. Hal ini dikarenakan selama sepekan terakhir harga jual cabai khususnya jenis rawit di tingkat petani naik signifikan. Di penghujung tahun 2022, harga cabai rawit ori tercatat naik hingga Rp46.000 lebih per kilogram. Padahal 10 hari terakhir masih berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Di sejumlah titik kumpul pasar lelang cabai Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, harga cabai rawit ori juga naik signifikan menjelang akhir tahun dari sebelumnya di kisaran Rp30.000 per kilogram. Permintaan yang meningkat di akhir tahun, sementara pasokan dari petani mulai turun, menjadi salah satu pemicu kenaikan harga cabai di sejumlah daerah. Niki pedaan terakhir nomor berapa? Bukan, kalau saya sesuk abang balik toh. Kalau mundur niku bola bali, sidik-sidik bola bali. Ngenteni mulai April toh. Nggih. Niki biasanya pun disadin apa antun sik mendeti, Pak? Sate ditarget teng bakul. Bakul ageng. Oh. Mungkin di pusat Jakarta.
Turunnya produksi cabai dari petani ini terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari banyaknya petani cabai yang mengalami gagal panen akibat terserang penyakit jamur seiring memasuki puncak musim penghujan, hingga siklus masa akhir panen di sejumlah daerah sentra cabai seperti di Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang menyebabkan keterbatasan stok di pasaran. Meski demikian, kenaikan harga cabai menjadi keuntungan tersendiri bagi petani yang saat ini masih memiliki tanaman cabai siap panen. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung didukung oleh Basarnas Pusat menyiagakan 1 unit helikopter untuk melakukan pemantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, rekan kami M. Satria dari Lampung akan hadir dengan laporan selengkapnya. Selamat pagi Satria, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Lorenzo dan juga pemirsa. Ya pemirsa, berdasarkan pantauan dari udara terkait dengan ruas tol Trans Sumatera Lampung Palembang, terlihat bahwa arus lalu lintas di jalan tol tersebut ramai dan lancar pasca libur Natal dan juga Tahun Baru. Ya, pemantauan yang dilakukan oleh Basarnas Lampung ini menggunakan helikopter 3606 di seputaran jalan tol Trans Sumatera ruas Lampung dan juga Palembang serta Pelabuhan Bakauheni. Sementara itu di Pelabuhan Bakauheni sendiri terlihat lengang dari kendaraan, bahkan di kantong-kantong parkir di setiap dermaga juga terlihat sepi. Dan ya pemirsa, selain melakukan pemantauan dari udara, tim gabungan antara Basarnas dan juga Ditpolairut Polda Lampung juga melakukan pemantauan di perairan, di mana patroli ini bertujuan untuk memantau dampak dari cuaca buruk yang kerap kali melanda di perairan Selat Sunda. Ya, selama kegiatan patroli tersebut, tim gabungan menyusuri beberapa pulau-pulau untuk memastikan tidak ada korban selama cuaca buruk terjadi. Ya, petugas juga mengimbau para nelayan agar waspada terhadap gelombang tinggi yang bisa terjadi kapanpun. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah. Prediksikan bahwa arus balik dari Sumatera ke Jawa ini diprediksikan puncaknya hari ini. Sehingga kami standby-kan 1 unit helikopter untuk memantau aktivitas penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak. Kemudian dari tol Bakau Tembagi Besar juga kita pantau. Ya, belum ada kenaikan yang signifikan. Iya, selama pas di arus balik ini pasca libur Natal dan juga Tahun Baru, Basarnas Lampung menyiagakan 1 helikopter serta kapal Krip dan juga kapal Basudewa di Pelabuhan Bakauheni untuk mengantisipasi cuaca buruk yang mungkin bakal terjadi di sekitaran perairan Selat Sunda. Selain itu juga berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca buruk juga masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Ya, baik, demikian laporan dari rekan kami Muhammad Satria dari Lampung Selatan. Saudara, harga beras di Kabupaten Lebong Bengkulu kian melonjak pada awal tahun 2023. Selain berimbas pada minat pembeli, kenaikan beras juga dikhawatirkan berlanjut hingga musim panen tiba. Pertanggal 2 Januari 2023, harga sejumlah bahan pokok di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara mulai berangsur turun. Di pasar tradisional Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur ini misalnya, harga daging ayam potong yang sebelumnya dibanderol Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp38 hingga Rp36.000 per kilogram. Cabai merah yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah, bawang putih, dan telur ayam masih sama seperti sebelumnya. Bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp24.000 per kilogram, dan telur ayam Rp56.000 per karpet untuk ukuran besar, Rp52.000 per karpet untuk ukuran kecil. Untuk harga telur ayam ini masih relatif tinggi, meski telah mengalami penurunan dari harga sebelumnya yang sempat mencapai Rp58 hingga Rp60.000 per karpet. Kalau telur harganya mulai turun, kalau cabai masih kelihatan 30.000, kalau bawang 35, bawang putih 24, masih biasa. Telur berapa? Telur 56, 54. Itu ukuran yang besar. Biasanya kan 5
5,8. Melihat dari harga-harga itu, para pedagang memprediksi penurunan harga bahan pokok masih akan terjadi secara berangsur. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca perairan Selat Sunda bagian utara yang menjadi jalur penyeberangan Merak Bakauheni relatif aman. Hal itu diungkapkan BMKG setelah gelombang setinggi 2,5 meter dan tiupan angin hingga 46 km per jam sempat terjadi pada 31 Desember 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca perairan Selat Sunda bagian utara yang menjadi jalur penyeberangan Merak Bakauheni relatif aman. Ketinggian gelombang hanya sekitar setengah meter hingga 75 cm. Arah angin dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam dan potensi hujan intensitas ringan. Petugas perakiraan cuaca BMKG, Wahyu Argo, menyatakan kondisi cuaca Merak Bakauheni kembali normal jika dibandingkan pada 31 Desember 2022 dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter dan kecepatan angin mencapai 46 km per jam. Secara umum cuaca di perairan Selat Sunda bagian utara diperkirakan berawan dan angin bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan angin mencapai 5 hingga 10 km per jam. Sementara pada sore hari hingga menjelang malam, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dan terdapat potensi peningkatan kecepatan angin mencapai 5 hingga 15 km per jam. BMKG tetap meminta kapal dan warga yang menyeberang di Selat Sunda untuk tetap berhati-hati dengan mengutamakan keselamatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi bersama Kak Iwan, Syifa, dan Abe. Di episode ini, kita akan menggambar karakter Chibi. Bintang tamu spesial kali ini adalah Caca, artis yang juga pembaca puisi. Ayo saksikan acara Mari Menggambar, hari Selasa, 3 Januari 2023, hanya di TVRI. Cerita tokoh legenda masyarakat Jawa, kisah Ken Arok yang melegenda. Hidup dalam dunia hitam hingga akhirnya bertemu seseorang yang mendidiknya menjadi ksatria sejati. Saksikan Ketoprak Milenial. Ken Arok, Si Mata Dewa, Selasa 3 Januari 2023, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Selengkapnya, kami hadirkan Bunga Katulistiwa setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Obrolan tentang kesehatan bersama pakar terkait, memberi edukasi mengenai cara pencegahan penyakit, penanganan sampai cara pemulihannya. Bersama saya Dr. Lula Kamal dan saya Dr. Andika Ruspati. Saksikan terus Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Karena sehat itu asik. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi.
Saudara, Semarang tahun baru 2023 membuat sejumlah objek wisata mengalami lonjakan pengunjung seperti objek wisata Bukit Baka di Kenagariaan Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di hari biasa pengunjung yang datang hanya berkisar 100 orang sehari, namun libur tahun baru jumlah pengunjung mencapai 300 per harinya. Lonjakan pengunjung tersebut menguntungkan para pedagang. Selain itu, objek wisata yang mengguyuhkan keindahan alam Kamang Hilia juga membuat pengunjung merasa nyaman. Pengunjung yang datang tidak hanya dari dalam kota, namun dari luar kota Bukit Tinggi. Menurut pengurus objek wisata, libur tahun baru tahun ini merupakan kunjungan terbanyak pasca 2 tahun pandemi. Berapa persen kira-kira peningkatannya, Bang? 200 per hari gitu? Iya. Kalau hari biasa berapa orang yang ada di sini, Bang? Kalau hari biasa, Bang, sebelum libur 100 hari. Terusnya kan dari mana datangnya, Bang? Wisatawan ini dari mana datangnya, Bang? Ada dari Garut, dari Pakan, dari Pekanbaru, dari daerah sini juga. Daerah sini juga ya? Oke, Bang. Pengurus objek wisata berharap tingginya kunjungan ke wisata alam Kamang Hilia dapat bertahan sehingga memberikan dampak yang positif terhadap omset pedagang. Dari Bukit Tinggi, tim TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sebuah sekolah menengah pertama di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember menggelar pelatihan membatik Eco Print dengan tujuan menumbuhkan kreativitas siswa dan siswi. Hal itu dilakukan untuk menerapkan Merdeka Belajar sesuai program pemerintah, yakni kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Dengan menggunakan berbagai bahan dedaunan dan bunga yang ramah lingkungan, karena mudah diurai dan tidak mengandung zat kimia, para siswa-siswi SMPN 2 Panti, Jember membuat karya batik Eco Print. Seluruh siswa tampak antusias berkreasi membuat kain batik Eco Print dengan berbagai corak dan warna dengan 2 metode, yakni teknik pounding atau dipukul, serta teknik steaming atau dikukus. Belajar membuat batik Eco Print adalah hal baru bagi siswa dan siswi. Meski terlihat mudah, namun proses pembuatan kain batik Eco Print ini membutuhkan konsentrasi dan kolaborasi bersama. Selain itu, hasil batik Eco Print para siswa dan siswi karya mereka ditampilkan di halaman sekolah, diikuti dengan parade busana Eco Print dan juga peragaan busana yang disaksikan oleh para guru. Kesulitan ya? Enggak, tidak ada. Bahannya dari apa aja gitu? Bahannya dari daun. Daun menggunakan teknik apa? Teknik cat. Membuat batik Eco Print merupakan bagian dari program Merdeka Belajar sesuai arahan pemerintah untuk menumbuhkan kreativitas para siswa dan siswi. Karena batik Eco Print ini kita mengangkat kearifan lokal di masyarakat Desa Kemuning. Di sini banyak daun-daun yang bisa kita manfaatkan. Kemudian anak-anak ini untuk menumbuhkan rasa kreativitas siswa. Diharapkan hasil dari para siswa dan siswi ini menjadi potensi produk lokal yang bisa dikembangkan ke depannya oleh masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Menikmati suasana awal tahun baru 2023, ratusan wisatawan memadati destinasi wisata di pantai Desa Goiso Oinan, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Beginilah suasana keceriaan tahun baru di pantai Desa Goiso Oinan yang ramai dikunjungi wisatawan lokal pada Minggu sore. Tampak ratusan warga mulai dari orang dewasa hingga anak-anak menikmati suasana pantai sambil berenang, memancing, mendayung sampan, bermain surfing, dan menikmati kuliner yang tersedia di sana. Atau hanya sekedar duduk di tepi pantai menyaksikan pemandangan yang sejuk sembari bercengkrama dengan keluarga. Beberapa pengunjung tampak menikmati wisata bahari dengan menyewa ban pelampung dan juga sampan milik warga. Ban pelampung disewa seharga Rp10.000, sementara sampan seharga Rp20.000 tanpa batasan waktu dalam sekali sewa. Destinasi wisata Pantai Goiso Oinan biasanya ramai pengunjung saat liburan, terutama saat hari raya besar keagamaan. Jumlah wisatawan melonjak drastis. Untuk bisa sampai di lokasi Pantai Desa Goiso Oinan hanya menghabiskan waktu sekira 15 menit perjalanan.
dari Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara melalui jalur darat. Mayoritas pengunjung berasal dari Desa Tua Pejat karena lokasi yang cukup terjangkau sambil rekreasi menikmati panorama alam di sepanjang jalan. Kalau kami dari kilometer 2. Dari Desa Tua Pejat ya, Bu? Desa Tua Pejat. Dengan siapa datang sini, Bu? Bersama anak dan suami. Kenapa milih pantai Goi Soinan, Bu, untuk berwisata kali ini? Dekat, terjangkau, rame, banyak anak-anak gitu lah. Anak suka di laut. Iya, apa aja yang dinikmati sini, Bu? Pantai, makanan, suami pergi mancing. Sebelumnya udah pernah kayak gini, Bu? Oh, tiap tahun, Kak. Tiap tahun kayak gini ya? Kayak gini, ulang tahun, sama keluarga. Harapannya, Bu, wisata di Goi Soinan gimana ke depannya? Lebih bersih lagi, banyak tempat bermain. Pokoknya lebih bersih lah daripada sekarang. Salah satu pengunjung berharap ke depan Pantai Goi Soinan sebagai salah satu destinasi favorit wisata bahari dapat lebih dijaga kebersihan dan keindahannya, serta semakin banyak pilihan permainan baharinya. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Ribuan orang memadati Padang Savana, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang saat libur Tahun Baru sore kemarin. Selain menikmati keindahan alam dan deburan pantai Laut Selatan, pengunjung juga bisa menggelar dan menyantap bebakaran bersama. Seperti inilah perjalanan menuju ke Padang Savana di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Saat libur Tahun Baru, jalanan menuju ke lokasi wisata ini ramai dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat di sepanjang jalan. Bahkan tidak jarang yang membawa pengeras suara atau sound system yang diangkut di atas mobil bak terbuka. Hingga sampailah di Padang Savana yang berada di tepi pantai Laut Selatan. Di lokasi ini, wisatawan dapat menikmati udara segar dan hamparan rumput ilalang yang dipadu dengan rawa-rawa. Pemandangan inilah yang mampu memanjakan mata para wisatawan yang datang ke destinasi wisata Padang Savana. Rasanya itu di sini itu tenang, tentram, terus suasananya itu Sudah sering ke sini? Pertama kali. Pertama kali. Banyak dari mana? Dari Pronojiwo. Menariknya, tidak sedikit dari pengunjung yang datang sambil membawa peralatan memasak. Mereka kemudian menggelar acara berbakaran bersama keluarga dan juga teman-teman terdekat. Iya, karena di sini kan sekarang musim liburan. Nah, jadi terus di sini tempatnya juga bagus, terus luas gitu. Jadi enak kalau misalnya liburan ke sini sambil bakar-bakar. Padang Savana merupakan hamparan tanah yang bertuan. Setiap pengunjung bebas datang ke tempat ini mulai pagi hingga menjelang petang. Pihak pengelola mengimbau agar pengunjung datang pada sore hari. Sambil menikmati datangnya waktu senja, pengunjung juga merasakan suasana romantis di alam terbuka. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Puluhan lansia di Desa Sindang Bulan, Kecamatan Seginim, Provinsi Bengkulu, menerima bantuan pengembangan usaha itik petelur. Desa Sindang Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, mulai mengembangkan usaha ternak itik petelur. Hal ini sejalan dengan program ketahanan pangan dan hewani yang telah digariskan dalam prioritas penggunaan dana desa. Melalui program yang didanai dari dana desa ini, sebanyak 38 warga lansia yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Masing-masing KPM menerima bantuan bibit itik sebanyak 7 ekor. Kepala Desa Sindang Bulan, Tupli Hayadi menyebut program bantuan bibit itik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan protein hewani keluarga. Selain itu juga diharapkan terus berkembang sehingga dapat menjadi usaha sampingan yang dapat menambah penghasilan keluarga. Melalui program ini pula diharapkan warga lanjut usia tetap bisa produktif sambil menikmati masa tua di desa. Dulu kami direalisasikan cuma tidak seluruh cuma untuk lansia, untuk membantu masyarakat yang sudah lansia dan bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lansia. Itu harapan kami, jumlahnya cuma itu sekitar 300 ukuran.
Jika program usaha itik petelur bagi lansia ini berhasil, menurut Kades tidak menutup kemungkinan usaha itik petelur ini akan terus dikembangkan dalam skala yang lebih besar lagi. Misalnya dengan melibatkan BUMDes dan masyarakat. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Dan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia. Dari informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Lorenzo Mukuan bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bali, Pulau Dewata, pulau dengan 1000 pura, negerinya para dewa. Masyarakatnya hidup dalam keharmonisan, warisan dari para leluhur hingga saat ini. Bali juga menjadi rumah bagi tumbuhnya salah satu kopi terbaik di Nusantara. Kuliner kaya rempah, ciri khas cita rasa makanan Pulau Dewata. Pesona Bali tak pernah luntur. Alamnya yang mempesona selalu dijaga sebagai sumber kehidupan penghuninya. Pantai pasir putih, birunya laut lepas, melengkapi keindahan pulau kecil dengan destinasi terbaik.